Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Glenn Batin Channel yang memberikan video edukatif pada rekan sekalian. Nah, kali ini kita kedatangan lagi tamu, tapi sebelumnya sudah pernah kita ajak diskusi ya. Itu Kak Khoirul Nisa di samping kita. Nah, sebelumnya sekedar review, ini teman-teman bisa dilihat di pojok di sebelah sini video wawancara sebelumnya tentang TikTok. Tapi sekarang hal yang berbeda teman-teman sekalian, kita akan diskusikan tentang make-up artist dan juga wedding organizer. Nah, oleh karenanya kita persilakan langsung pada Kak Anissa. Silakan Kak Anissa, gimana asal muasal mulai MUA sama wedding itu? Silakan. Oke, jadi teman-teman sekalian, kalau untuk wedding organizer itu kami baru merintis, itu usaha keluarga. Jadi aku punya kakak perempuan satu, dia itu punya usaha makeup artist yang dirintis sejak tahun 2016. 2016 mulai private atau mulai belajar makeup, mulai les sana sini. Aku juga salah satu saksi gitu, makanya ikut juga dalam perintisan karirnya kakak perempuan aku itu. Jadi di tahun 2017 udah mulai usaha makeup artist, nama Instagramnya Dania Makeup. Dania Makeup. Ya itu di bawah sini, itu nama Instagramnya Dania Makeup. Dan aku awalnya cuma ikut-ikutan aja gitu, bantu-bantu doang, jadi asisten. Memang kalau basic memang suka ya yang namanya kecantikan, make up dan lain sebagainya. Karena kita juga menyenangi hal tersebut, jadi makanya senang juga ikut kakak aku tuh buat make up kesana kesini. Dulu awalnya masih pakai motor, subuh keluar, bawa pakai berat-berat, bawa berat. Ya namanya juga kan make up artist. Itu biasanya 2016 ya? 2016 itu mulai private, private les ya. Kemudian biasanya itu segmen atau pelanggannya rata-rata mahasiswa atau anak sekolah? Kalau untuk pelanggannya tersebut biasanya itu berbagai macam kalangan ya Pak ya. Dimulai dari teman-teman mahasiswa yang mau wisuda, teman-teman SMA yang mau perpisahan, mungkin teman-teman yang mau merayakan hari ulang tahun, pesta dan sebagainya, atau juga wedding, pra-wedding. Ada banyak kalangan dari customer kami biasanya. Tapi aku udah membangun usaha make up untuk aku sendiri. Maksudnya tuh lepas dari kakak tadi, itu di tahun kemarin, 2022. Ya, dan alhamdulillah sudah banyak sekali customer yang masih tetap percaya untuk mempercayakan wajahnya untuk kita make up nih. Terus di kalangan kampus sendiri mungkin ada juga dari kampus-kampus lain juga untuk foto studio, untuk pesta, untuk wisuda, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah hal tersebut itu memang benar-benar menghasilkan uang yang cukup lumayan. Berarti 2016 ikut Ayu, kemudian cari-cari pengalaman di situ. Goalsnya pada tahun 2022 ya kan? Iya, 2022 aku udah mulai berani untuk ngambil customer aku sendiri. Kalau untuk namanya masih yang untuk nama, kalau Instagram makeupnya aku itu Touch by Nis. Touch by Nis, itu kita tulis di bawah sih. Jadi kalau teman-teman mau make up, boleh dihubungi Instagram antara Dania Makeup sama Touch by Nis. Kedua tersebut berbeda Pak, karena kan yang lebih suhu kan Ayu tadi ya. Jadi harganya juga beda sama yang aku by tim. Jadi kalau memang misalkan budgetnya customer ada sekian, biasanya dilempar ke aku. Kalau dari Ayu itu sudah pro ya? Udah pro, jadi harganya udah tidak bisa ditawar lagi? Iya, sudah tidak bisa ditawar dan harganya juga cukup lumayan. Oh, berarti kalau Ayu yang profesional, kalau yang Kak Anissa ini yang masih bisa terjangkau oleh dompet para. Kalau perlu di-spill nggak harganya? Boleh kan, nggak masalah. Kalau untuk Dania Makeup itu harganya kisaran dari 250 sampai dengan 300.000. Tapi kalau yang aku, Touch by Nis itu by team, itu 100.000 sampai dengan 150.000. Sangat terjangkau. Iya. Sekali ya. Tapi tetap teknik juga aku belajar dari Ayu ya. Itu kira-kira Kak, ini kan sebelum buka yang baru nih,
Kira-kira bagaimana komunikasi dengan Ayu? Apakah merasa tersaingi atau misalnya sudah nggak masalah? Gimana Pak? Enggak sih, lebih ke kalau aku pribadi kan udah sering ikut Ayu kemana-mana Pak ya, mulai dari ke tempat yang paling jauh sampai ke tempat yang paling dekat, dan dengan eh, memegang orang yang cukup lumayan banyak. Kami pernah dapat klien yang hampir 8 sampai 10 orang saling bantu berdua gitu. Soalnya kalau megang sendiri kan takutnya nggak kekejar waktunya. Tapi kalau untuk aku terjun sendiri, kakak aku tuh support. Karena kalau misalkan ada customer dengan yang nggak sesuai sama budget, bisa dilempar ke kita yang tim. Oh, seperti Kan, saling ini tolong-tolong. harganya sekian kak, 300.000 sekian. Oh kak, bisa kurang nggak? Oh bisa ke tim kita kak, gitu kak. Jadi dilempar, jadi saling support juga. Jadi aku juga kalau ada customer yang mau nanya makeup sama aku, pasti aku jelasin perbedaan produk sama perbedaan teknik yang dipakai. Kalau produk jelas high end yang Dania Makeup, karena aku pakai brand-brand yang lokal, tapi tetap nggak kalah bagus. Itu Masih sih. bisa bersaing ya. Iya. Jadi tergantung klien mau pilih yang mana. Biasanya kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti wisuda yang berkeringat dan lain sebagainya, teman-teman itu biasanya pilih kayak Dania Makeup karena awet, bener-bener awet dan tahan lama, anti crack Pak. Oh. Karena makeup kan udah sering Bener, crack. kadang-kadang kan apa ya, rata-rata ya kan misalnya rata-rata ya. Kalau Kering, ya. yang aku nggak jamin, tapi insya Allah lah. Soalnya bisa Tergantung diusahakan juga, ya. iya. Nah, itu tadi ya teman-teman sekalian, bahwasanya ini kan sebenarnya bisnis makeup ini kan terlepas dari apa ya, persaingan ya. Kanisa tadi sudah menjelaskan bahwasanya dari Ayunya itu mensupport, benar-benar mensupport bahwasanya adanya ini bisa mengepakkan sayurnya sendiri. Dan kalau untuk agar sama-sama apa ya, sama-sama lancar kan saya. Jadi kalau misalnya ada yang apa budgetnya itu terbatas, bisa Dilempar, bisa. iya. Dan juga Pak, untuk modal makeup sendiri itu nggak kecil, bener-bener. Beli make upnya itu kan salah satunya. Private-nya juga mahal, beli alatnya juga mahal. Tapi kalau memang ada kemauan untuk merintis, insya Allah pasti. Menghasilkan kan. Soalnya aku juga ngerasakan, aku kemarin-kemarin kan belum kerja juga, penghasilan dari mana, tapi dikumpulkan sedikit demi sedikit. Kan lama-lama kan, oh kita udah punya alat makeupnya, kita udah punya ininya, kita tinggal mencari ilmunya aja. Oh iya. Kadang-kadang itu. Ilmunya kalau di zaman Ayu dulu itu kisaran 10 juta Pak. Cuma ilmu aja, belum alat. Oh, pelatihan itu ya katakan tadi ya. Itu private-nya. Itu kan memang benar-benar memakan waktu yang sangat banyak. Tapi kalau memang digeluti benar-benar kita yakin kalau memang kita tuh bisa menghasilkan uang lebih daripada modal kita keluar, pasti terbalik Pak. Ya sebenarnya Iya, bisa hidup Pak. pengorbanan di Iya, awal kan bisa. iya. Soalnya juga dimulai dari usaha makeup, beralih ke pengen agak upgrade dikit lah. Iya, iya. Makanya buka WO. Oh. Nah, dari situ kita kami ada WO namanya DNA Wedding Organizer. Jadi teman-teman bisa follow. Di bawahnya ada. DNA Wedding Organizer yang mungkin terbilang baru tapi udah legal Pak. Udah kita daftarkan. Tahun Ada kapan? legalitas. Dimulainya tahun kemarin. Oh baru ya, 2022 juga. Iya, 2022. Berarti tidak selisih jauh dari yang make up kan itu Iya, 2022 kan? aku terjun sendiri. Tim sama tim atau beda? Timnya kalau Ayu kan berlaku sebagai owner, tapi kalau aku berlaku sebagai manajemen yang memanajemen tim, yang memanajemen itu. Ya, seperti itu. Tapi ada campur tangan Ayu di WO. Iya, karena dia Owner berlaku tuh? sebagai owner. Oh, seperti itu. Ya Tapi aku sama cuma manajemennya. manajemennya aja. Oh iya iya. Aku manajerin aja gitu, misalkan ada meeting atau ngeliderin tim kru, itu aku. Karena kan kita bisnisnya bisnis keluarga. Oh iya, itu tadi WO tadi. Saling support ya, WO, makeup juga. Ya, juga ada dekorasi juga. Kalau baju penyewaan baju belum? Baju busana butik ya, butik disebutnya. Belum ada sih Pak, tapi udah ada rencana sih. Karena kan kalau misalkan kita punya WO kan harus punya gaun-gaun yang bisa kita sewakan. Karena sepaket ya Kak Nisa. Ya kadang-kadang kan WO ini kan Kak Nisa ada namanya ke apa ya? Baju, kemudian nanti apa? Dekorasi. Make up, dekorasi. Kita udah punya make up, dekorasi, hantaran, Antaran. tim, kru, sama ya vendor-vendor lain sisanya. Tapi kalau selebihnya itu memang punya sendiri gitu kan.
Kalau kayak nari segala macam. iya, Oh, sama MC juga kita punya. MC sudah. Kebetulan aku pribadi juga MC langsung. berlaku sebagai MC juga. Jadi ownernya langsung turun tangan ya. Iya, berlaku sebagai MC juga. Oh, kira-kira Kak, ada nggak suka duka pada saat merintis pada tahun 2022? Suka duka yang mana ini Pak? Kira-kira ya bebas, bisa dari MUA, bisa dari apa? Wedding tadi. Kalau dari MUA sendiri, kalau aku pribadi ya, kalau Ayu nggak bisa diceritakan, pasti banyak karena udah dari 2017 sampai dengan sekarang 2023 udah benar-benar panjang banget suka duka, mulai dari caci maki, dicerca, direndahin, diremehin sampai akhirnya bisa ada di titik sekarang kan. Dan juga kita berada di titik sekarang itu nggak gampang loh Pak. Kadang untuk membeli mulut-mulut orang yang kok mau sih make up sama dia, kok nggak hasilnya gini-gini kan. Tapi kan kita proses, kita tetap bangkit dan berproses, terus-terusan berproses sampai akhirnya bisa di titik alhamdulillah udah banyak yang percaya. Karena ini kan ini pengalaman juga sharing sama teman juga, pengalaman tentang make up artis ini. Jadi ada keluarga itu nikah keluarga, kemudian banyak orang yang mau di make up. Antennya, Iya benar, keluarga, ada sebagai kurang lebih ada 10 orang kan bisa. Nah yang make up ini datangnya telat, sehingga molor di acaranya resepsi. Nah itu salah satu yang mengurangi kepercayaan. Iya, mengurangi. Walaupun harganya murah. Padahal Pak, kadang ya kelalaian seperti itu yang harus kita minimalisir. Karena apa? Sekali salah kita itu dinilai selamanya sama orang iya. Padahal kita tuh belum tentu loh seburuk itu gitu Pak. Tapi itulah suka dukanya tadi. Kadang-kadang ini kan kadang-kadang kita nggak tahu kan kondisi pada saat hari di jalan, di jalan. macet entah atau gimana kan. Tapi ya memang benar-benar balik lagi ke tanggung jawab sih Pak. Memang ya kita selaku yang bertugas juga harus tanggung jawab. Iya sih benar, karena kepercayaan orang tuh adalah apa ya, aset yang paling penting dalam hal make up. Sudah kira-kira budget nih, berbicara masalah budget. Misalnya ada misalnya penonton yang mau melihat ini ingin mulai bisnis make up artis misalnya. Kira-kira apa yang harus dia persiapkan? Jadi teman-teman sekalian, kalau teman-teman memang pengen terjun ke dunia make up artis atau make upin orang, aku sih sangat merekomendasikan Pak, karena aku juga sudah merasakan dan alhamdulillah penghasilannya itu lumayan banget dari hasil make up, dari hasil kita make upin orang. Kita bisa kan dalam satu hari itu megang 3 orang. Kalau satu orangnya 300.000, berarti satu hari kita bekerja 900.000. Lumayan loh. Misalkan di hari berikutnya juga ada lagi klien, dan lumayan juga hasilnya. Tapi jangan takut, nanti alat-alatnya nggak kepake dan sebagainya. Karena kalau kami pribadi Pak, aku sama Ayu juga, kan memang hobi make up. Jadi walaupun memang nggak ada klien ya kami pakai sendiri gitu. Jadi nggak ada ngerasa rugi juga. Tapi memang teman-teman yang harus disiapin pastinya mental ya, karena nggak gampang. Karena ada juga beberapa teman-teman yang udah pernah private, pernah juga sharing-sharing sama Ayu kan, katanya ngedown banget karena insecure, hasil portofolionya kurang bagus, terus juga belum ada terlalu banyak klien yang mau make up dan sebagainya. Tapi kalau memang kita usaha, kalau memang belum ada, kita cari model atau cari muse, kita promosiin sendiri, kita buat portofolio sebagus mungkin, buat media sosial itu percaya loh sama kita, gitu sih yang paling penting. Yang pasti membangun mental dulu Pak. Kalau memang kita yakin kalau hari ini kita bisa untuk aku bakalan jadi makeup artis terkenal di kedepannya. Setidaknya kalau nggak terkenal, setidaknya dikenal lah ya. Beda kan terkenal sama dikenal Pak. Orang tahu, orang sudah percaya sama kita, insya Allah sumber rezeki itu nggak bakal kemana. Padahal di Palembang ini Pak, sangat banyak sekali MUA yang sudah hits dan terkenal dan gak kalah juga bagus. Tapi kita itu kita ini kan tangan kita sendiri Pak, karya Tuhan. Jadi kita tuh punya ciri khas masing-masing. Mungkin ciri khas dari make upnya Nisa itu kayak gini loh, ada ciri khas tersendiri, beda sama make up MUA yang lain. Jadi nggak bisa kita samain, ada juga yang cocok-cocokan. Di make upin si Anu kurang bagus, tapi di make upin aku kok bagus gitu. Iya cocok-cocokan juga Pak. Jadi kan rezeki itu kan Tuhan udah ngatur ya, jadi nggak usah takut lah. Pada nggak usah lah, nggak mau aku jadi make up artis karena apa? Banyak pesaingnya. Bener banget, dari sudut kalangan sini yang sudah hits, sudah banyak sekali.
jadi ragu mau mulai, ragu mau mencoba, padahal kan kita ini kan harus punya ciri khas tersendiri gitu. harus Itulah yang buat orang percaya, dan juga kemauan kita tadi. ya benar. Nanti Kalau ada ada kemauan di situ ada jalan. nah benar, kalau ada kemauan di situ ada jalan. Itu teman-teman sekalian, jadi bisa kita garis bawahi sebenarnya make up tuh apa ya, hobi ya kayak Iya, hobi yang hobi. dibayar ya. Kalau Luar biasa misalnya itu, kan hobi dibayar. Jadi kalau misalnya dari ownernya saja tidak apa, malas untuk Ya, tidak iya yakin. bersolek diri sebagai macam ya, otomatis kan Iya. bagaimana coba yang mau memajukan usaha, karena rata-rata MUA ini kan pasti Harus percaya diri. percaya terlebih diri dia dahulu. salah satunya itu, dan juga mau berkembang, Benar. mengikuti pelatihan di segala macam itu. Pokoknya kita tuh jangan pernah berhenti untuk belajar Ya, ya Pak. ya, ya. Cari ilmu sebanyak-banyaknya, biarpun kita udah ngerasa bahwa oh basic makeup kita udah bagus, ini makeup kita udah cukup lah, tapi kita nggak mau lagi belajar. Itu yang salah tuh. Jadi kita harus benar-benar cari ilmu tuh di mana aja, kapan aja, walaupun kadang ya namanya ada ilmu yang bayar, ada yang gratis juga diikutin gitu. Karena kan banyak banget nih beauty class yang ngadain kadang gratis. Itu teman-teman yang mau benar-benar dicari kesempatannya, karena nggak semua orang punya tangan yang berkreativitas, apalagi make up itu keahlian. Ya sih kadang-kadang iya Kak, apa ya, memang ini kan saya apa cuan-cuan make up itu bukan dari orderan saja, tapi kita juga bisa buka kelas. Itu kelas itu juga lumayan itu salah Pak. satunya. Beauty class juga sebenarnya Mbak ada banyak ide-ide yang bisa kita kembangkan, tergantung dari teman-teman mau Luas, yang mana. Iya. Luas sebenarnya, tergantung cara teman-teman bagaimana mengelola kreativitas sedemikian rupa sehingga menghasilkan ide-ide yang bakal kita jual nanti di depan. Sehingga menghasilkan cuan. Iya, Nah, itu benar kalau banget. seperti jantung kita. Nah itu tadi MUA kayak itu bisa kita apa, sudah bisa kita ambil ya. Bahwasanya kalau misalnya teman-teman sekalian ingin bergerak di bidang situ, senangi dulu. Iya. Senangi dulu itu, kemudian apa ya, jangan cepat puas. Kita harus bisa mengembangkan sayap kita. Bukan tidak mungkin cita-cita kita menjadi MUA terkenal di Kota Palembang akan terwujud di tengah persaingan itu kan saya. Kalau misal WO, nah WO ini gimana? WO ini kan kadang-kadang kan menjamur ya. Itu yang apa ya? Pada saat pandemi itu kan benar-benar ini, pada saat pandemi benar-benar stuck gitu. Karena orang ini nikahnya itu ya sudah tidak di gedung kan dari dulu. Kira-kira 2022 itu padahal sudah pasca pandemi. Itu kira-kira gimana? Antusias orang itu menggunakan jasa. Kalau itu. WO itu sendiri Pak tergantung juga sih. Kadang ya ada orang yang memang cari budget yang sesuaikan dengan Jangkau, budget ya. juga. Kan aku juga nggak lagi, aku juga terus-terusan ngomong kalau selalu ada dan selalu banyak yang lebih baik. Tapi kan tergantung rezeki kita tadi. Kalau memang ya rezekinya dapat di kita dan orang yang ngerasa cocok di handle sama kita, ya itu. Jadi teman-teman tuh nggak usah mikir, wah aku baru merintis, aku malu, aku ragu, aku takut gagal, aku takut diomongin orang dan sebagainya. Sebenarnya kita nggak perlu memikirkan hal seperti itu Pak. Karena kalau memang benar-benar mau memulai suatu usaha itu, ya harus yakin terlebih dahulu, itu kuncinya. Kita yakin bahwa nanti kedepannya kita bisa mencari klien dengan cara mengembangkan ide-ide yang ada di otak kita gitu. Berarti yang penting action dulu kayaknya saya. Kalau kami Pak, WO kan nggak ada job, belum ada job wedding misalkan. Kami buat paket-paket yang kayak paket pre-wedding, paket lamaran, paket-paket kecil-kecilan yang mungkin budgetnya minim, jadi teman-teman tuh tertarik. Kita juga pasang promo, itu yang buat teman-teman tertarik. Alhamdulillah. Kalau misalkan kalau wedding kan kita agak susah ya meyakinkan klien, karena kan wedding itu kan acara yang sangat Sakral ya. sakral. Tapi Besar. kita dimulai dulu dari hal kecil. Kita menghandle kegiatan seperti event organizer, kita menghandle kegiatan wedding class, beauty class, kita menghandle kegiatan lamaran dan lain sebagainya. Dari situ kan juga dilihat kita udah ada performa. Nah, jangan takut lah, nggak ada ini, rezeki itu udah ada yang ngatur. Nah itu teman-teman sekalian, bahwasanya bisnis apapun itu salah satu make up dan juga wedding, di tengah persaingan yang ada kita harus Yakin. tumbuh dan yakin ya teman-teman sekalian, percayalah rezeki tidak akan terbuka. Iya. Dan kita mau berusaha terus. Kalau misalnya ada permasalahan, dievaluasi. Dicari solusinya gimana nih kalau misalkan nggak laku nih, kita harus ngapain loh. Jangan stuck. Iya. Itu yang paling penting. Jalan itu kira-kira. Kalau misalnya terakhir, omset sekarang gimana?
omset untuk apa nih Pak? Kalau aku kan karena banyaknya pengeluaran dan kebutuhan Pak ya, jadi kadang omset itu nggak hitung, tapi alhamdulillah cukup lah untuk mengcover kebutuhan, gaya hidup, keinginan, hasrat-hasrat namanya wanita ya Pak ya. Alhamdulillah cukup untuk mengcover, cukup juga untuk memberi orang tua, cukup juga untuk ngasih adik, ngasih orang-orang sekitar yang terdekat gitu. Alhamdulillah cukup lah gitu ya, walaupun memang karena ya sekarang kan kebutuhan masih sangat banyak ya, apalagi aku pribadi juga mengcover kehidupan aku sendiri Pak, mulai dari pakaian, skincare, segala macam tuh memang benar-benar beli sendiri Berarti sekarang. sudah lepas ya. Iya sudah lepas dari orang tua, mulai dari beli motor, beli handphone dan lain sebagainya. Alhamdulillah aku udah mampu beli motor, beli HP sendiri, gitu kan sebuah pencapaian yang sangat luar biasa Pak. Walaupun mungkin kata teman-teman nggak seberapa, masih banyak yang lebih baik, masih banyak yang lebih hebat, tapi aku mau mengapresiasi diri aku dulu. Karena kenapa? Karena aku sudah mampu beranjak dari diri aku yang lama hingga aku menuju dari aku yang sekarang. Nah itu kira-kira teman-teman, jadi kalau misalnya kita ingin membandingkan kan saya, jangan bandingkan dengan yang di atas kita, Iya. tapi di bawah kita, itu tanda kita tuh bersyukur. Iya. Karena proses setiap orang tuh beda-beda juga. Benar juga itu salah satunya, itu bisa jadi dia kecil dari dulu, Iya. kita ngerintis dari nol, itulah suka duka, dan itu kita harus apresiasi. Kita harus hargai dengan cara kita memenuhi kebutuhan kita itu sendiri, betul kayak gini itu kira-kira. Self love. Saya belum mencintai diri sendiri, Iya. itu salah satu. Kanisa, kira-kira closing apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman selamat? Dari tadi banyak banget ya aku bilang terkait tentang semangat, motivasi dan lain sebagainya untuk teman-teman mau memulai suatu usaha. Karena ada banyak usaha yang kira-kira mungkin teman-teman nggak ngerasa cocok di bidang make up atau dan lain sebagainya seperti aku. Teman-teman bisa coba yang memang benar-benar passion teman-teman sekalian. Jangan dipaksain, kalau memang kita tuh jangan meniru orang, kita maksain bukan passion kita, jangan teman-teman sekalian. Jadi teman-teman bisa memulai dengan mencari tahu dulu kira-kira passionnya cocoknya di mana nih gitu. Barulah teman-teman digelutin, dan kalau memang sesuai sama passion, insya Allah hal yang digelutin itu pasti insya Allah bakal maju. Karena Gitu sih. sesuatu hal yang diawali dengan rasa cinta kan, Iya benar. insya Allah akan masuk juga ke hati, Iya. insya Allah akan mencapai kesuksesan. Iya. Gitu Kanisa. Nah, mungkin kita langsung tutup Kanisa, seperti biasa kita ada jargon. Kanisa mungkin sudah pernah melakukan jargon ini kali kedua Kanisa, izin Kanisa tidak perlu dipandu lagi. Tapi agak lupa sedikit Pak. Boleh diingatkan Mau sedikit. diulang lagi ya? Iya, boleh. Oke, ini teman-teman sekalian bisa diikuti juga di situ. Jadi kalau misalnya kami ucapkan Baby Podcast tanggal 13 seperti ini, jawabannya bisa tekad jadi pengusaha. Oh iya. Kan, nah itu karena Bisa sudah lama nggak jadi syuting ya. pengusaha, iya lama nggak syuting. Karena sebelum lebaran ya teman-teman Iya. sekalian syuting yang terakhir kali. Banyak makan ketupat. Oke, langsung aja kita jargon. Baby Podcast bisa jadi pengusaha. Itu kira-kira teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada perbuatan. Semoga video kami di sini bermanfaat bagi teman sekalian. Kita like, share, dan subscribe. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.